Halo teman-teman, kita baca komentar lagi nih ya, komentar netizen di YouTube gue dan di beberapa media yang lainnya untuk menanggapi perihal larangan merekam oleh DJP ya kepada wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak boleh merekam, tetapi DJP boleh merekam dan tidak perlu izin dari wajib pajak. Itu tertuang di SE 8 tahun 2026 ya. SE, surat edaran teman-teman ya, bukan PMK, bukan undang-undang, bukan perdirjen dan sejenisnya, tidak. Tapi pakai surat edaran. Dia menghilangkan hak dari wajib pajak untuk merekam urusan diri dia sendiri. Tidak boleh lagi. Oke? Tapi kita lihat bagaimana teman-teman di media sosial dan di YouTube ini mengomentari ya. Apakah Anda setuju atau Anda juga mengkritik atau bagaimana? Silakan ya. Kita akan bacakan komentarnya teman-teman ini ya. Oke, ini adalah video mengenai DJP takut apa sih jika rekaman video tersebar ya? Kan seharusnya nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Apa yang ditakutkan oleh DJP ya? DJP takut dianggap memeras rakyat, padahal iya sih. Nah ini, makanya ini kan orang jadi curigation kan? Orang jadi curiga. Padahal kan belum tentu ya. Dan gua rasa pengalaman hidup gue ya dengan AR ya, hanya 10% lah yang error ya, yang oknum gitu ya. Yang 90% tuh orang benar semuanya. Orang benar, orang jujur, orang baik. Dan mereka semua ini terpengaruh oleh si Dirjen Pajak ini ya, terpengaruh oleh SE ini, rusaklah nama baik mereka semua hanya gara-gara satu SE yang menghilangkan hak dari wajib pajak untuk merekam urusan diri dia sendiri ya, luar biasa. Purbacot sekarang ganti jabatan jadi algojonya Wowo mencekik rakyat. Nah ini betul ya. Jadi Sri Mulyani dulu dibilang algojo, sekarang sekarang si Purbaya yang jadi algojonya ya. Intinya kan sama aja. Intinya kan penguasa itu kalau sudah duduk di kursi kekuasaan, sudah nyaman di kekuasaan, selalu menindas rakyat ya. Tapi itu di negeri Konoha. Oke. Oke, semoga seujon DJP mau meras WP. Nah, ini orang jadi seujon terus ya. Gara-gara aturan yang aneh, aturan yang nggak masuk logika, nggak masuk akal, aturan yang melanggar hukum, aturan yang tidak pakai dasar hukum. Gila ya. Gugat di MK selesai katanya. Oke, mohon maaf nih ya. Mohon maaf ya. SE bukan dasar hukum. Tidak bisa digugat di MK ya. Mohon maaf ya. Diketawain lu sama hakim MK ya kalau menggugat SE ya. Pajaknya korup katanya. Nah, makanya kan, padahal kan enggak juga, pajak enggak korup. Cuman gara-gara SE error ini, seluruh petugas pajak jadi busuk ya di matanya wajib pajak ya. Bubarkan aja katanya. Wih, jangan dibubarkan dong. Sekarang, hari sekarang, zaman canggih, editannya bahaya, jadi fitnah. Lah, siapa yang ngedit gitu ya? Siapa yang mengedit? Nggak ada yang mengedit ya. Gue juga tidak pernah mengedit ya video-video yang direkam ya. Jadi, nggak usah khawatir. Ini adalah terlalu insecure ya. Jadi petugas pajak yang takut direkam, petugas pajak yang takut direkam itu terlalu insecure ya, terlalu insecure, terlalu terlalu overthinking maksud gue ya, overthinking dia. Nggak takut apa sih? Overthinking. Nggak perlu takutkan sebenarnya. Tidak akan jadi masalah apa-apa sebenarnya. Masalah hanya muncul kalau lu tuh oknum. Kalau petugas pajak itu brengsek, perampok, tukang intimidasi, tukang ancam. Itu yang namanya oknum yang bisa berbahaya gitu loh ya. Tapi kalau biasa-biasa aja emang nggak, santai aja. Ini ada video Dirjen Pajak DJP anti transparansi ya. Dijawab di sini ada orang berkomentar. Pak Tony, ini bukan negara hukum tapi negara rakyat dihukum. Buset, bukan negara hukum tapi negara rakyat dihukum. Luar biasa. DJP harus transparan. KPP itu milik rakyat dari hasil pajak-pajaknya rakyat. WP harus bebas merekam. Kalau clean and clear, kenapa takut direkam? Makanya setuju, 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 ya, setuju, benar ya. Cuman sekarang kalau dia bilang nggak boleh rekam, lu mau apa? Ya, kalau DJP bilang, mohon maaf, lu mau mau ngomong sampai muntah darah juga gue nggak peduli, pokoknya nggak boleh merekam, lu mau apa sekarang? Ya, dia pakai SE, bukan pakai dasar hukum. Gimana coba? Lanjut. Emang nggak berniat merubah ke arah yang lebih transparan, maunya menekan rakyat. Nah, makanya kan orang jadi curigation, orang jadi berpikir negatif, berpikir buruk tentang DJP. Padahal orang-orang di lapangan tuh nggak begitu. Yang busuk itu di atas ya, Pak Dirjen yang busuk ya. Apakah dia sengaja mau melindungi para oknum-oknum petugas pajak? Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu.
Kocak katanya ini. Apa yang kocak ini? Oke. Ada lagi video Prabowo dikasih tai oleh Dirjen Pajak DJP ya. Jadi si Dirjen Pajak ini anggap Prabowo ini orang tolol kali ya. Jadi dikasih tai aja si Prabowo ini ya. Kan Prabowo kasih kita perintah, tolong rekam ya. Harus merekam oknum-oknum pejabat yang brengsek. Kita mau rekam, dia bilang tidak boleh merekam. Pakai SE teman-temannya, pakai surat edaran. Bukan pakai peraturan perundang-undangan ya. Bapak Ahmad Malik, sudah penjelasan saya tentang Dirjen Pajak dan instansinya berada pada wilayah kekuasaan DPR RI yang berlambang Garuda modal zombie. Taufik Kemas yang menjadi perampok terhadap rakyatnya ya, yang dilabel dengan kartu tanda penduduk tanpa negara, tanpa pemerintahan, dan tanpa kedaulatan hukum yang melindungi hak-haknya rakyat. Amin. Waduh. Oke. Bapak Nusantoro, Dirjen Pajak ke bawah sudah terlanjur kaya raya, makanya nggak suka dengan Purbaya ya. Gimana nih? Penulisan headline kata-katanya seperti orang kurang berpendidikan. Jangan pakai kata-kata pajak smart, menjijikkan katanya. Oke, oke. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Sebagai negara demokrasi, orang yang mengkritik gua akomodir teman-teman ya. Kita tidak akan membantah atau membantah boleh ya, cuman tidak akan gua ancam atau gua matikan orang-orang seperti ini. Tidak ya. Kita tetap negara demokrasi, silakan berpendapat. Mau mengkritik gua juga boleh. Gua mengkritik rakyat, mengkritik pejabat boleh ya. Pejabat mau mengkritik gua pun boleh-boleh saja. Channelmu tidak sopan sekali katanya. Oke, sekarang gua tanya balik ya. Saya tanya balik ya. Kalau DJP menyatakan Anda harus bayar pajak 10 miliar tanpa melakukan pemeriksaan yang benar. Apakah itu sopan atau tidak sopan? Coba gue tanya. Kalau mau menggunakan kata sopan, nah gimana? Dia sopan loh, dia sopan-sopan loh kasih surat, Anda mesti bayar pajak ya 10 miliar ya, sopan loh ya. Oke, pertanyaan gua, lu terima apa enggak? Gitu loh. Jadi jangan menilai sesuatu itu dari sopan nggak sopannya, lu mesti lihat isinya. Sekarang SE itu sopan apa nggak sopan? SE itu sopan bos, kata-katanya bagus, terstruktur, kata-katanya baik, isinya brengsek ya, isinya kayak orang tolol. Tapi kan sopan bos. Nah, sekarang mau gimana? Mau bilang sopan atau mau bilang melanggar hukum? Kan gitu. Wowo dipercaya katanya. Oke. Saya lebih percaya PS daripada kamu. Siapa tuh PS? Purbaya ya? Siapa PS ya? Prabowo Subianto maksudnya? Oke. Lanjut, ini ada video Prabowo hanya dianggap anjing menggonggong ya. Jadi Prabowo menggonggong, si DJP nggak peduli ya. Anjing menggonggong ya gua cuekin aja ya, terserah lu ya. Terserah lu mau menggonggong, mau suruh rekam. Enggak, gua tetap bilang nggak boleh merekam, kata DJP. Lu mau apa sekarang? Ya. Nah, Prabowo aja nggak berani lawan si DJP ini ya kayaknya ya. Lanjut, kita baca. Abah Prabowo secepat singkirkan Mulyono, kalau tidak Abah bisa jatuh di pemerintahan. Semoga Abah Prabowo sehat selalu, amin. Oke. Ya kita rakyat kecil mau bagaimana? Ya makanya kita nggak bisa apa-apain ya. Tidak usah pusing, jangan bayar pajak aja biar yang korupsi pajak pusing nggak bisa korupsi lagi. Nah ini kan salah teman-teman ya, salah, mentalnya salah teman-teman ya. Jadi ibaratnya lu melihat orang brengsek, tetapi kemudian lu malah tidak mau melaksanakan kewajiban lu gara-gara orang itu brengsek gitu loh, kan salah. Bayar pajak itu kewajiban kita teman-teman ya. Nggak ada urusannya dia mau korupsi atau nggak korupsi, nggak ada urusan. Kita tetap wajib bayar pajak. Betul, itu biar saja menggonggong tinggal diabaikan. Tak sangka jahat sama rakyatnya. Semoga Tuhan dapat menghentikan kezoliman ini dan malaikat Israel turun tangan. Buset, tangkap pembangkang Dirjen Pajak. Ya gimana mau nangkap Dirjen Pajak ya? Purbaya aja nggak berkutik, presiden aja diam-diam aja, gimana mau nangkapnya? Gimana orang pajak juga korupsi aturan gimana? Ui, tetap banyak pengkhianat kecuali UUD perampasan aset disahkan baru tikus-tikus berdasi baru kapok. Oke. Kemana Purbaya bukan Dirjen Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Makanya Purbaya ini jangan-jangan setuju atau sepakat atau justru dia yang kasih perintah ya supaya dilarang merekam gitu ya. Padahal Purbaya sendiri seringkali kemana-mana kan ngerekam dia ya. Dia sidak kemana-mana ngerekam kok si Purbaya itu ya. Dua-duanya sama aja 12-12. Oke. Ganti KDM. Apa hubungannya KDM ya? Kalau nggak bayar pasti ada ancaman terus. Nah makanya kasihan nih wajib pajak.
Lah pokoknya Prabowo presiden gagal katanya, oke. 12 Agustus penuh hikmah, 14 Agustus Jumat berkah, insya Allah Anieslah presidennya, Muhaimin Iskandar wakilnya, dalam tempo singkat sesingkat-singkatnya, amin, terus wassalam. Waduh, ini bocil beda juga ya? Oke. Ada di mana uang koruptor kalian sita? Aduh, kenapa bangsa ini semakin gila tentang duit ampun ampun sementara bahan pokok selangit nauzubillah semoga makan uang koruptor jadi apa ya? Waduh. Oke, lanjut. Ini ada video judulnya Dirjen Pajak Musuh Rakyat ya. Gara-gara dia melarang merekam, dia jadi musuh kita semua nih si DJP ini ya. Ada yang berkomentar, "So, jadi ada niat jahat ya? Apa di balik kebijakan DJP atas SE yang diterbitkan dan kasih dong alasan yang bisa diterima WP." Nah, nggak ada alasan yang bisa diterima ya. Alasannya, eee, bahwa kalau dibiarin merekam nanti kita nggak bisa jamin bahwa itu akan aman gitu loh. Nah, apa hubungannya? Nggak nyambung gitu ya. Bubarkan DJP pajak, bea cukai, DPR, dan lain-lain. Waduh, jangan dong, jangan ya. Jangan dikit-dikit main bubar-bubarin orang ya. Eee, ini adalah Dijen Pajak DJP melawan hukum, Fakultas Hukum ditutup aja deh. Nah, ini komentar teman-teman. Rezim paling rusak sepanjang sejarah Konoha. Waduh, emang iya? Waduh, rahasia mereka dijaga, rahasia wajib pajak dibuka. Nah, makanya guys ya, itulah anehnya hukum dan peraturan saling nabrak katanya. Aduh. Yang paling benar itu reformasi total. Rakyat ditekan pajak, BUMN subsidi terus, kalaupun untung super tipis lapak korupsi katanya. Waduh. Aturan ini dimunculkan untuk memitigasi resiko hukum karena secara kemampuan atau keilmuan SDM di DYP itu sebagian besar masih di bawah rata-rata. Waduh, kasihan banget. Itu tidak adil katanya Pak Anang nih. Itu bukan pajak, itu bajingan mencuri uang rakyat yang sudah berjuang mati-matian berjuang membela hidup. Waduh. DJP aja suka motong video untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu dia tuh. DJP juga begitu kan, suka motong-motong video orang kan? Gimana ini? Ini video lain judulnya adalah DJP melarang merekam karena mau merampok wajib pajak. Apakah begitu? Coba kita nonton teman-teman punya komentar ya. Hasil alam dan tambang super melimpah. APBN dari rakyat 82%. BUMN rugi terus. Korupsi terlalu merajalela. Waduh. Di negara sebelah Sri Lanka, rakyat sudah bayar pajak tapi dicari-cari kesalahannya biar buat bayar lagi lebih banyak. Waduh. Heran ya, kalau benar kenapa masih takut direkam? Nah, kan kita heran ya, orang jadi curigation, jadi berprasangka buruk terhadap DJP ya, hanya gara-gara DJP bikin aturan yang aneh gitu loh. Makanya tolak undangan datang ke kantor DJP, bertemu di tempat umum saja atau di tempat sendiri. Mana bisa, kagak bisa dong, ya kagak bisa. Lu kalau mau nolak datang ketika dipanggil DJP, langsung suruh bayar pajak 10 miliar, mampus lu ya. Bapak Rahen, bukankah menurut pajak smart, DJP jangan dilawan karena sangat berkuasa, bisa penjarakan orang kalau dilawan. Kenapa sekarang bikin video menjelekkan DJP? Tidak takut dipenjara, Pak? Iya, 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 iya. Takut sih, Pak. Takut takut sih, Pak. Tapi saya rasa Purbaya bukan tipe orang yang akan memenjarakan orang lain ya. Nah, Purbaya ini termasuk orang dan gua rasa semua orang DJP ya, sejauh yang gua tahu ya, tipe-tipe DJP itu bukan tipe-tipe yang suka menghantam orang pakai pakai pidana gitu ya, pakai pidana dikit-dikit dilaporin kalau kayak Jokowi gitu ya, enggak lah ya. DJP itu gampang, DJP itu punya instrumen yang lebih canggih, yang namanya pemeriksaan pajak. Itu lebih canggih, lebih mengerikan daripada lapor polisi, Bos, ya. Coba Pak Menteri UMKM dijadikan tamu kok. Gimana mau jadiin tamu Menteri UMKM? Kita panggil, kita kirim surat aja nggak dibalas-balas ya. Maksudnya Pak Maman? Pak Maman maksudnya? Mana kita lihat? Pak Maman. Kalau ke Nusantara TV boleh, kalau ke tempat gua, mana mau dia. Lanjut. Ini adalah video mengenai merekam SPG langgar hukum, tapi DJP kok boleh merekam WP tanpa perlu izin ya? Nah, ini ada orang berkomentar, negara mah bebas ya, nggak ada kesetaraan antara warga versus negara. Ini mah Indo melindungi petugas negara, kuat melindungi masyarakat nol. Kalau bisa bunuh, cekik masyarakat tanpa ada bukti. Buset dah. Pemerintahan amburadul. Yes, amburadul pemerintahan ini ya. Lanjut, ada video judulnya, "Larangan merekam adalah logika terbalik Ditjen Pajak DJP." Oke,
Ini ada komentar dari Bapak Yosekansius. Betul, penegakan hukum harus dimulai dari kesetaraan hukum yang sudah ditulis dalam KUHP. Bahkan semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Saya lebih senang jika semua instansi pemerintah mewajibkan warga untuk merekam setiap aktivitas yang berkaitan dengannya dalam berbirokrasi agar ada pengawasan yang netral. Setuju, Pak. Karena oknum-oknum itu hanya takut kepada sanksi sosial seperti yang sudah sering kita saksikan. Jika tidak diviralkan di medsos, maka kasusnya tidak akan mendapatkan keadilan. Wow, oke, silakan berkomentar teman-teman ya. Komentar mereka cuma satu, fulus, fulus, yang penting jangan ketahuan, peras terus pakai golok, buset dah. Ada cerita pada zaman dinasti yang dulu-dulu sebagai berikut. Di daerah perkampungan sudah menyediakan beberapa puluh kuintal punya perak mau dikirim ke pusat teruntuk kepada raja. Jadi sudah disediakan ekspedisinya mengirim perak tersebut dikirim dari desa ke kota kerajaan ya, serta dilengkapi pengawasan tentara demi keamanan di jalan. Tetapi justru di tengah perjalanan itu juga sering muncul bandit perampok merampok barang kiriman tersebut ya secara terang-terangan. Hanya karena kelompok perampokan ini juga tahu bahwa barang tersebut akan diberikan kerajaan, lalu pengambilannya terhadap barang kiriman itu tidaklah kesemuanya diambil dan tetap memberikan sisa barang itu tidak dirampok supaya ada barangnya bisa diberikan untuk raja itu di kota. Jadi cerita ini, kiranya di mana letak kecolongannya itu? Siapa yang mau disalahkan? Apakah orang desa yang kumpulkan pajak yang mau dipersalahkan? Atau ekspedisinya? Atau perampok itu? Atau orang lain lagi yang dicarikan jadi kambing hitam? Waduh. Permasalahannya sebetulnya tidak rumit, gampang dipahami dan diketahui. Analisanya diharuskan diletakkan di mana. Jadi, jika seorang raja mengetahui masalah serupa ini, kiranya dia akan mengambil tindakan bagaimana baru bisa dianggap berefek. Sebetulnya dalam hal serupa ini bukanlah urusan si pengusaha di desa itu yang harus ikut mengurusinya karena sudah memakai ekspedisi khusus bekerja. Oke. Ini harus dibuktikan supaya tidak selalu memakai pikiran dan cara yang tidak menyelesaikan masalah yang tidak rumit itu. Hanya raja juga tidak sanggup menyelesaikannya. Waduh. Alias masalahnya sangat panjang lebar. Siapa yang bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang tepat sampai tidak simpang siur? Waduh, luar biasa ya. Silakan teman-teman berkomentar. Lagi, ini judul videonya, Purbaya berani nggak melawan Dijen Pajak DJP yang maha kuasa? DJP pakai Babinsa, Purbayanya membantah. Oke. Ada yang berkomentar, kejar target pajak, target sama dengan target begal, memalak uang dari rakyat segede-gedenya, dan terus dicari sebanyak-banyaknya untuk kenaikan gaji parlemen, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Pandai-pandailah jadi rakyat untuk free pajak atau pajak ditanggung oleh negara. Buset dah. Dirjen pajaknya yang saitan, Pak Purbaya sangat hati-hati sekali masalah pajak ini, apalagi terhadap UMKM yang sangat rumit dengan ekonomi. Wow. Pak Dirjen Pajak kan selalu secara struktural memang di bawah Menteri Keuangan. Ya iya, makanya dia di bawah Menteri Keuangan, dia melarang merekam, Menteri Keuangannya diam. Artinya apa coba? Silakan berkomentar. Bukannya Dirjen Pajak anggotanya Menteri Keuangan. Ya betul, betul. Surat edaran seharusnya hanya berlaku intern institusi itu sendiri, salah kaprah. Ya benar, memang salah kaprah, memang salah kaprah, memang salah kaprah, gitu. Tapi disengaja, disengaja. Nah, WP bisa apa coba? Wajib pajak bisa apa? Dia sengaja. Kalau bisa jangan dilawan, tapi dibubarkan. Kan Purbaya Menkeunya, mana bisa dia bubarin Dirjen Pajak ya. Bea cukai aja udah jelas-jelas, terbukti di pengadilan, nggak berani dia. Indonesia nggak bisa lah diberikan panggung buat mereka-mereka yang ada posisi. Langsung lupa daratan si DJP. Nah, makanya itu. Dirjen Pajak itu kan di bawah Menkeu, kok kurang ajar kelakuan DJP di lapangan buat tindakan seenak jidat pakai Babinsa ngurus pajak dasar hukumnya nggak ada. Oke, nggak usah kerja katanya. Negara kacau katanya. Waduh, negara kacau sejak zaman Soekarno, dihancurkan di zaman Soeharto, semakin diacak-acak oleh BY dan Mega, dua pasangan badut Konoha. Buset dah, kayaknya nggak ada yang bener ya. Pejabatnya bobrok semua. DJP tolol, ngapain TNI AD ikutan mendampingi petugas pajak? Buat apa? Kocak katanya. Oke. Masih ada. Ini adalah bagaimana Dijen Pajak DJP mengobrak-abrik sistem hukum di Indonesia ya. Coba ajukan ke Petun atau MK. Kalau cuma komentar di medsos nggak akan digubris. Oke.
SE bukan dasar hukum ya, bukan dasar hukum ya, tidak bisa digugat ke MK, oke. Kalau ke petun sih nggak ada guna lah ya, petun omong kosong. Orang gila tak kena hukum tapi rakyat harus pandai menghindar dari petugas yang tergila-gila naik pangkat cepat karena target pajak tercapai dibandingkan aparat yang pura-pura gila. Wow. Ayo perkarakan hak transparansi pajak aturan SP2DK rakyat versus DJP di MK. Kagak bisa, Bos. Ini tuh bukan dasar hukum, nggak bisa dibawa ke MK. Dirjen pajak dinempelkan sajalah, merugikan rakyat, pengusaha, bikin aturan sewenang-wenang dan harus dinempelkan saja. Semoga rakyat sadar dan segera digeruduk saja kantor pajak itu ya, dan warga stop bayar pajak ya. Waduh, jangan dah. Kalau lu kerja di pajak, mendingan resign daripada jadi isi neraka dikutuk seluruh rakyat. Waduh, gua nggak ngerti deh kalau agama ya. Video edukatif, bagikan sebanyak-banyaknya ke seluruh rakyat agar paham hak sebagai warga negara Indonesia. Oke, siap. Nice infonya, di bawah aja nggak sejalan dengan presiden soal videoin perlakuan yang diterima warganya. Kebayangkan gangguan moral yang berhasil ditanamkan oleh rejim lama hingga seperti ini. Waduh. Negara ini memang perlu di-reset, kayak HP gitu ya, back to factory default setting. Pertanyaan gua, memang ada factory default setting? Indonesia ini maunya apa? Memang ada factory resetnya? Konsultan pajak lebih baik ajukan uji materil di MK aja. Nggak bisa Bos, kagak bisa, karena ini bukan dasar hukum ya, nggak bisa dibawa ke MK. Harusnya mereka yang wajib lapor ke kita, buat apa ada pajak yang sudah kita bayarkan, logikanya dibalik. Ya iya betul kan, mestinya mestinya kan kita yang bayar mereka, mereka patuh sama kita dong. Ini terbalik, kita bayar dia, tapi kita yang mesti patuh ke dia kan, error. Harus dilawan katanya. Harusnya Dirjen Pajak dipecat dan dihukum mati karena melanggar undang-undang. Mana bisa, kagak bisa ya, kagak bisa. Siapa yang berani pecat Dirjen Pajak? Ah, siapa coba? Siapa yang berani hukum mati Dirjen Pajak? Gaji lu di-stop 1 bulan aja bisa bisa nangis darah lu, ya. Jangan sampai di-stop seumur hidup gaji lu, katanya si Dirjen Pajak. Inilah negaranya para koruptor. Waduh. Undang-undang umur minimal wakil presiden diubah dengan cepat. Undang-undang batas umur pensiun jenderal-jenderal polisi dirubah juga cepat. Undang-undang perampasan aset koruptor tidak pernah jadi. Sekarang masalah pajak ini lagi benar-benar kacau. Ya, memang kacau ya. Surat edaran DJP menunjukkan jika DJP bisa dan ingin melakukan pemerasan ke wajib pajak sebab dilarang merekam saat pertemuan. Jika WP dilarang merekam, peluang kuat orang DJP menekan bayar denda dengan lebih murah dari pajak yang sebenarnya. Oke. Lagi-lagi rakyat korban katanya. Oke. Aura Nepal mulai membawi tanah air. Oke. Ya, kalau memang menabrak hukum, ajukan gugatan ke Petun maupun ke MK. Kagak bisa. Kagak bisa, bosku. Ya, karena SE bukan dasar hukum ya, tidak bisa digugat ke pengadilan. Nggak bisa, bukan dasar hukum kok. Ngapain lu menggugat pengadilan? Diketawain sama hakim. ASN pajak getak-getak penunggak pajak dan ancam-ancam akan disegel. Waduh, rekam aja dia nggak tahu anyway. Bukan masalah itu mah gampang. Masalahnya adalah ini hukum diobrak-abrik sama si Dirjen Pajaknya. Beginilah jika negara masih dikendalikan oleh para koruptor. Masih sama seperti 10 tahun yang lalu saat Jokowi jadi pemimpin negara. Oke. Kewajiban perekaman DJP hanya berlaku untuk SP2DK aja ya? Tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak? Jawabannya berlaku juga. Berlaku juga untuk pemeriksaan pajak. Kalau iya, artinya kalau WP menolak perekaman bisa langsung diarahkan ke pemeriksaan. Prakteknya seringkali SP2DK versus pemeriksaan pajak itu effort untuk penjelasan dan pembuktiannya nggak jauh beda, sama-sama bikin repot. Jadi ini sepertinya cara untuk menggertak supaya WP bersedia direkam. Yes, yes, betul ya, upaya menggertak saja ya, menciptakan ketakutan, ketakutan psikologis saja ya. Nah, jadi ini sepertinya cara untuk menggetak supaya WP berhasil ditekan dan jika tidak maka akan diarahkan ke pemeriksaan pajak. Ya, betul, betul, setuju, setuju. Memang seperti itu ya, yang kita duga seperti itu. Tapi benar apa nggak benar ya kita nggak tahu juga lah ya. Pajak ya pajak, tapi yang masuk akal katanya. Ya gimana? Biadab katanya ya, pejabat aparat birokrat
bejat yang mengkhianati amanat rakyat, seret berkah barokah Kang Edi Mulyadi dan seluruh rakyat mulia pendukungnya. Semoga selalu dikaruniai sehat kuat dan istiqomah, amin. Oke, kok jadi Kang Mulyadi? Siapa berani melawan pajak? Habis lu langsung dikriminalisasi dan dimiskinkan segera. Makanya nih, andai aja gua punya death note, udah gua tulis tuh nama-nama aparat DJP. Jangan gitu dong ya teman-teman ya. Jahat. Ini wajib pajak seperti tersangka ya. Pejabat pajak adalah polisi yang integrasi. Kalau gitu jangan bayar pajak aja. Mau berbuat baik bayar pajak, diperlakukan seperti tersangka. Kalau tutup botol dikasih nyawa, jadi pejabat pajak ya begini. Oh gitu. Oke. Mereka sampai inap bermalam-malam di pos-pos RW, nungguin yang punya rumah. Warga pulang balik rumah tengah malam. Gila pada banyak yang takut lah sensus sampai nanyain uang dapat dari mana, punya apa aja di rumah, sampai motor mobil beli atas nama siapa, uang dari mana, punya AC di rumah berapa biji dan berapa PK, minta ID, PLN juga difoto juga. Nah, ini sensus ya, sensus. Para aparat pajak bila disuruh makan tai, ikutan makan tai juga. Daripada nggak digaji, mau gimana? Bimo Wijayanto harus mundur. Iya, siapa yang berani pecat dia? Siapa yang berani? Yang berani pecat, Bimo ya? Purbaya aja takut ya, Purbaya aja takut sama dia, ya. Purbaya aja nggak berkutik sama Pak Dirjen. Jauh lebih seram dibandingkan zaman penjajahan dulu. Dulu dijajah orang asing, sekarang lebih parah lagi dijajah bangsa sendiri. Waduh, kasihan teman-teman ya. Ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana pendapat Anda? Silakan lu komentar deh ya, mengenai larangan merekam di DJP ini. Gue sih sampai sekarang belum pernah mendengar ada satupun wajib pajak yang sepakat ya, yang setuju dengan DJP ya. Oke oke, gue tidak usah direkam gitu. Gue tidak boleh merekam. Nggak ada sih, belum pernah sih gue dengar ada wajib pajak yang setuju ya, bahwa dia tidak boleh merekam, sedangkan petugas pajak boleh merekam. Coba deh, ada nggak yang setuju teman-teman? Kalau oknum petugas pajak ya pasti begitulah. Kalau oknum kan pasti dia bilang, "Ya kami boleh merekam dong, lu nggak boleh merekam." Itu pasti wajar kalau oknum DJP ya. Tapi kalau warga negara gua rasa semuanya paham ya bahwa kita punya hak untuk merekam gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.